elemen ini sudah berkumpul. Jadi ini asalnya bugen, Ini palsu. sudah kita ambil, kita amankan. Apa itu BB-nya itu juga ada kemarin? Ya, tulisan siapa namanya? Tulisan Semar sama Barada. Barada itu apa kemarin ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar mengejutkan dari situs Kumitir yang setahun lalu sudah menghebohkan di jagat maya. Kuburan palsu yang berdiri di atas situs ini, lantas ketika berita itu viral, yang konon jadi oknum pembikin makam palsu ini melarikan diri. Setelah berita ini sepi, lantas tahun sekarang atau bulan ini heboh lagi. Karena beberapa elemen masyarakat, ini ada yang datang dari Jogja, ada Surabaya, kemudian Laskar Sabilillah sendiri di kabupaten sana, mendatangi dengan rencana akan membongkar makam yang dipastikan palsu ini. Tapi anehnya, pada malam harinya atau beberapa malam sebelum kedatangan dari elemen-elemen masyarakat yang akan membongkar makam palsu ini, malamnya sudah dibongkar dulu dan orangnya tidak diketahui siapakah sebenarnya yang membongkar makam ini. Ada sekitar 8 makam di situs itu yang setelah dibongkar pada malam hari ini, layaknya seorang maling, bisa dikata begitu, lantas diperbaiki, disemen, dan bongkarannya ini dibuang ke sisi sebelah makam. Yang di situ ternyata ini tanah garapan dari petani sekitar. Tentu saja ini juga membuat ada sebagian orang yang marah karena namanya tanah garapan, kemudian dibuang puing-puing bekas makam palsu lagi. Terus untuk menggarap tanah itu bagaimana? Tentu saja harus menyingkirkan puing-puing ini. Nah, kalau sudah kejadian seperti ini, siapa yang bertanggung jawab? Jadi oknum yang diduga membongkar makam ini tentu juga yang diduga membangunnya beberapa tahun lalu, nah sudah begitu lama, dan tahun kemarin menjadi viral. Akhirnya mungkin karena ketakutan atau ada sesuatu yang disembunyikan, dibongkarlah makam ini malam-malam tanpa sepengetahuan warga setempat. Dan yang membuat keyakinan saudara-saudara kita di sana ingin membongkar makam ini karena ketahuan palsunya, dan di situ ada juga papan silsilah yang dibikin oleh si pembuat makam ini. Adanya makam palsu ini menurut silsilah yang ada catatannya itu, ini karena seseorang melakukan riyadhah atau tirakat dan kemudian mungkin mendapatkan wisik, lantas dibikinlah makam palsu di atas situs Kumitir ini. Dan anehnya setelah ketahuan mau dibongkar rame-rame oleh elemen masyarakat, malam sebelumnya atau beberapa malam sebelumnya dibongkar dengan diam-diam, persis seperti maling. Inilah videonya. Sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya, rahayu, rahayu, rahayu. Pemirsa, hari ini ada sesuatu yang membuat gempar di daerah Kumitir, Mojokerto. Nah, beberapa hari kemarin tersebar begitu di grup WhatsApp tentang adanya pembongkaran makam yang diduga merupakan makam palsu. Nah, hari ataupun pelaksanaan pembongkaran itu di jam 1 siang di hari Selasa ini. Nah, semua dari elemen
budaya sudah berkumpul berdatangan bahkan dari luar daerah, ada yang dari Jakarta bahkan dari Jogja juga berkumpul ke sini untuk menyaksikan ataupun support begitu tentang hasil dari musyawarah yang ada di Desa Kemuitir dengan kegiatan ataupun pelaksanaan pembongkaran makam yang diduga makam palsu. Dan ternyata ketika sudah nyampe di sini, semua makam-makam yang diduga makam palsu itu semuanya sudah rata. Artinya kami tidak menyaksikan eksekusi pembongkarannya, ya. Kami tidak menyaksikan eksekusi pembongkarannya. Ini dilakukan di kemarin hari apa atau malam apa kami tidak tahu, sehingga banyak yang kecewa begitu ya, dari berbagai macam elemen budaya. Ini banyak yang kecewa dengan adanya tempat yang sudah rata seperti ini, saudaraku. Nah, seperti ini ya. Nah, yang tersisa saat ini ada 2 makam begitu, dan terkenal di sini itu merupakan Punden Mbah Sagu ya, Punden Mbah Sagu. Nah, seperti ini saudaraku ya kondisinya. Jadi kalau saya hitung begitu ya, makam yang sudah dibongkar tanpa sepengetahuan elemen budaya maupun dari berbagai macam komunitas organisasi, yang saya lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, terus 5, 6, 7, 8, kisaran 8 makam yang sudah dibongkar dan sudah rata begitu ya. Kalau melihat kondisinya sepertinya ini masih baru ya, kemungkinan hanya berjarak 1-2 hari. Nah, ini karena kondisinya masih baru, ini campuran semennya masih basah. Tapi ternyata kami yang kemarin diberitahu oleh Pak Polo mengatakan bahwa tanggal bulan hari ini jam 1 tuh baru mau mulai eksekusi. Ternyata kami datang udah tidak ada. Nah, di sini ada apa gitu yang perlu kami pertanyakan, karena kami mengemban dawuh, Marian juga mendampingi teman-teman. Dalam hal ini kami merasa kecewa. Pada dari awal kita sudah punya prosedur, sudah mengawal ke Polsek, bahkan ya diajak lakukan koordinasi di Polsek, diajak ke masyarakat. Saya kan masih kasus masyarakat, tapi kenapa khususnya masyarakat Sumber kan nggih pun paham ya. Isu-isu yang beredar kaya ngoten niku. Oke, monggo mboten apa-apa. Sing penting dibalekaken rata malih. Cuman permintaane kan saderenge dieksekusi, monggo lah longgo bareng terus bareng ngoten tampil lah ngoten. Lah terus masalah pembuangan kados ngeten iki. Niki tanah negara, Pak, kadane tiyang iki, Pak. Lah nek sing gak ada niki nuntut sinten terusan. Lah ngoten ta. sabar rumiyin nggih. Kula kan koordinasi kali pihak desa. Nggih, nyuwun tulung jenengan tenang riyin. Tenang nggih, mau tenang. Kan yang biasa bersama ini gitu ya. Sampaikan ke siapa? Siapa ya? Kenapa Pak? Ini yang sebelumnya ya, yang sebelumnya makam-makam yang di sini itu ada tulisan seperti ini: Silsilah Wali Songo, Syekh Mustafa, Raden Joko, Buwono, Mbak Alawi dan Usai ini serta Mbah Budiman itu. Nah, ini yang menjadi ini ya. Jadi tak baca ya. Keterangan Al-Fakir hanyalah manusia biasa yang masih banyak kekurangan. Silsilah Syekh Sayyid Mustafa Al-Faris tulis berdasarkan penelusuran Al-Fakir secara biruhi wal jasad dengan bermujahadah kepada Allah. Jika dalam penulisan Al-Fakir ada kesalahan, Al-Fakir berharap saran dan bantuan untuk meluruskan silsilah ini, karena tidak luput manusia meluruskan silsilah ini, karena tidak luput manusia tempatnya salah, hilaf dan dosa. Kemarin yang kita pertama ini ya, kita ya. Yang ini. Yang pertama kali tuh.
yang kita lihat tuh di video itu. Nah, ini mayatnya itu. Nah, itu. Terus ada apa itu BB-nya itu juga ada kemarin. Ya, tulisan siapa namanya? Tulisan Semar sama Barada. Barada atau apa kemarin. Nah, itu. Kemarin kan dibungkus-bungkus Pak. Yang kita sama dua sama-sama yang laki itu dibuat mayatnya buat apa? Undang-undang. Seperti itu. Atau kita nggak tahu terus nyanyinya seperti apa, maksud dan tujuannya seperti apa, karena kemarin dari Pak Mahfud sendiri kan mundur kan? Nah, sampai tadi malam pun kami tidak tahu, tiba-tiba hari ini jam 1 kita sudah mulai eksekusi, ternyata kita pagi-pagi datang tidak ada apa-apa, tidak ada apa seperti itu. Panjenengan jauh-jauh dari Jogja ke sini itu tujuan awalnya apa Pak? Ya, kami panggilan hati untuk meluruskan sejarah dan pemalsuan makam seperti itu. Hanya itu aja, tidak ada tendensi lain. Perlu diketahui teman-teman bahwa keberadaan makam yang diduga makam palsu yang sudah dibongkar ini itu berdekatan dengan situs Kumitir. Nah, seperti di depan kita ini merupakan struktur dan diduga situs Kumitir sendiri merupakan istana Majapahit Timur. Nah, ini adalah makam yang diduga makam palsu yang sudah dibongkar. Berbagai macam elemen ini sudah berkumpul. Kita jalan. Oh, itu cuma kami tahu itu tidak jelas. Sama tulisannya baru ada lagi dan yang lagi jelas ini tahu Laka Desa ini kayaknya kepolisian sudah sama kayaknya sudah dikondisikan dengan yang palsu itu ini bareng iya sama Apolo untuk beri keterangan Apolo sama aslinya masih ada. Kalau mandanya kalau ada burdonya itu bisa memberikan satu apa orang lain perlu mas kerja atau mungkin rekam terjejak dari lembaga atau sesepuh yang bisa memahami ya itu perlu kita narasikan itu loh itu memfaktakan ini pembuatan awalnya ini batu bata merah oh iya saya dari Kediri saudara saya bisa menarasikan kalau kita belum menemukan artefak atau manuskrip berdasarkan budaya aslinya itu nanti kita bisa membaca arkeolognya apa, episteminya apa, investigasinya tahun berapa, dan siapa tokoh ini kita bisa menentukan. Bila mana itu ada batanya merah, bata merah itu bisa kita identifikasi umurnya berapa, panjang umurnya berapa, bisa kita kira-kira umurnya berapa tahun. Ya, kalau ini pesanan ini pesanan dengan itu.
Ini baru, sangat-sangat baru. Kemarin ada program ini. Ada program. Itu menarik kita. Mengumpulkan cerita dari warga yang saya anggap tua. Saya banyak di sini dipercaya hanya dua, makam Mbah Sakur dan Mbah Mustafa yang di dataran yang tinggi ini yang dua. Ya, yang saya tanya lagi, yang posisinya Mbah Sakur, Mbah Budiman di mana? Ya betul. Sama-sama nggak ada yang tahu. Yang dipercaya hanya dua, Mbah Sakur dan Mbah Mustafa. Mbah Budiman. Ya juga yang tahu kedua beliau laki-laki semua itu jadi berarti yang saya Orang Yaman ini perempuan. Ini klarifikasi ada misling ini. Jadi terus sampaikan pada masyarakat jenengan masalah hal ini yang terjadi tidak akan pernah kualat, ya, tidak akan pernah kualat. Dan para habaib tidak malati. Wong bajingan tidak akan malati. sing malati wong tuwa loro. Sing malati wong tuwa loro. Ya. Matur nuwun. Jadi suarakan itu pada masyarakat jenengan. Kalau menurut Sesepuh, adanya Mbah Sakur sama Mbah Budiman. Itu kan nama cowok. Kenapa itu jadi kok nama perempuan? Kajian. Desa ini membutuhkan sejarah desa. Artinya membutuhkan penelitian riset operasional secara akurat. Di sini kelihatan terus terang ini adalah cagar budaya bekas pemukiman sampah itu. Pemukiman elit. Rumah elit lah. Tapi kok perempuan maksudnya? Loh enggak, sejarahnya kan Mbah Budiman sama Mbah Sakur kan laki semua. Saya melihatnya perempuan. Tapi cerita juga laki-laki. Semua kan juga Jadi kita anggap patokan itu nggak ada. Yang benar ya ini ya. Oh, sebab benar. Saya Mustafa Raden Cokro. Iya, siapa? Contohnya Di sini adalah bukan makam yang palsu, itu makam yang dipalsukan. Artinya makam ini makam asli cuma dipalsukan namanya. Karena saya baca sudah dipalsukan menjadi ini Dewi Condrosari dan juga Raden Mustafa. Jadi ini memang makam yang asli, cuma makam yang dipalsukan secara nama. Kalau itu makam semua. Kita kembalikan ke asalnya, ini adalah makam Mbah Sakur dan makam leluhur desa yang asli Mbah Sakur dan Mbah Budiman. Untuk makam yang ini sudah tidak berguna lagi karena sudah palsu, sudah palsu. Jadi ini asalnya bunden. Asalnya dari palsu. Palsu. Sudah kita ambil, kita amankan. kita amankan ya. Ya. Ini juga palsu. Yang sila ini juga palsu. Tidak palsu. Ada dengan bunden. Terima kasih ya. Terima kasih. Satu.